Bab 493. Terlalu memuji diri sendiri. Kesan pertama kali untuk seseorang sangatlah penting. Bila kesan pertama kali tidak baik, ingin merubah kesan pertama dalam hubungan seterusnya sangat sulit. Bagaimanapun tidak semua orang seperti Louis Lu memberikan kesan pertama yang sangat buruk pada Ella Lu. Benar-benar seorang berandalan botak yang tidak tahu malu. Tapi tidak ada cara lain. Louis Lu terlalu unggul. Unggul hingga cukup mengesampingkan kesan pertamanya yang buruk. Sedangkan Hailey Ye berbeda. Barusan saat Ella Lu melihat Hailey Ye, dia merasa gadis ini memberi kesan yang baik. Bila dia bisa ikut dirinya kembali ke Akademi Awan Putih, Ella Lu tidak keberatan menganggapnya sebagai putri ketiga. Bagaimana, Hailey? Ella Lu menatap Hailey Ye dengan ekspresi penuh harap. Bibi, terima kasih niat baikmu. Tapi untuk sementara aku belum memiliki pikiran pergi ke Akademi Awan Putih. Walaupun Hailey Ye sangat iri dengan keberuntungan kakak adiknya, namun setelah memikirkan seksama, dia tetap menolak undangan Ella Lu. Ella Lu berkata, sayang, kalau begitu sungguh disayangkan. Tidak apa-apa. Tunggu kamu suatu hari menginginkannya. Datang ke Akademi Awan Putih setiap saat. Ya. Hailey Ye mengangguk karena adik keempat kembali ke Akademi Awan Putih. Nanti bila ada kesempatan, aku pasti akan menengoknya. Sekalian pergi menengok bibi, adik keempat. Saat ini, Rika Mo yang terdiam lama di samping tiba-tiba berbinar. Dia sepertinya tahu apa perasaan aneh itu. Apa kalian memiliki seorang adik angkat bernama Louis Lu? Rika Mo tiba-tiba bertanya. Dia selalu merasa kenapa sepertinya pernah mendengar nama Cela Wang ini di suatu tempat. Untuk sesaat tidak teringat. Sampai Hailey Ye memanggilnya, adik keempat. Rika Mo baru tersadar. Dulu saat Louis Lu botak itu pertama kali bertemu dengannya, dia berlari mendekat menepuk pundaknya, lalu mencubit pipinya. Sebentar bertanya apa dia istri kakak keempat. Sebentar bertanya apa dia Cela Wang. Saat itu Rika Mo refleks mengira Louis Lu adalah seorang pria cabul. Murni datang untuk mengajak berkenalan. Jadi sebenarnya tidak terlalu mendengarkan nama Cela Wang yang diucapkan Louis Lu ini. Hanya meninggalkan sebuah kesan yang kabur. Merasa sangat familiar, tapi juga tidak begitu mudah diingat. Sampai Hailey Ye berkata, adik keempat. Rika Mo seketika teringat istri kakak keempat yang diucapkan Louis Lu. Kali ini baru tersadar. Ternyata saat itu, dia pernah mendengar nama Cela Wang. Rika Mo akhirnya menangkap sinar halus itu. Akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Hailey Ye dan Cela Wang mengeluarkan ekspresi heran pada saat bersamaan. Tidak tahu bagaimana Rika Mo menebaknya, tapi tetap mengangguk bersamaan. Benar saja, Rika Mo tertegun. Suasana hatinya sangat rumit. Ternyata semuanya itu sungguh salah paham. Louis Lu botak itu bukan sengaja merendahkannya. Beberapa waktu ini Rika Mo mencari Louis Lu di sekte Danya. Di dalam hati sebenarnya sangat ragu. Kenapa dulu saat Louis Lu berinisiatif datang mengajaknya berkenalan, masih bersikap ingin mengambil keuntungan darinya. Namun saat dia sungguh ingin berkenalan dan berteman dengan Louis Lu, dia malah menghilang. Rika Mo masih curiga apakah bokongnya tidak cukup bahenol. Kalau tidak bagaimana mungkin Louis Lu yang begitu agresif sebelumnya langsung tidak tertarik setelahnya. Ini masih belum selama itu. Kenapa tidak tertarik lagi? Sejujurnya Rika Mo tidak dapat menebak pikiran Louis Lu. Ini barulah yang paling penting. Saat seorang gadis berusaha menebak pikiran seorang pria, tidak perlu diragukan. Ini sebuah awal dari takdir yang buruk. Saat ini, setelah Rika Mo mengetahui kenyataannya,
Di tatapannya tanpa sadar muncul ekspresi kecewa. Ternyata salah paham. Ternyata dia mendekatinya bukan karena tertarik padanya, melainkan karena dia sangat mirip dengan kakak keempatnya. Hanya seperti itu saja. Rikamo yang terlalu memuji diri sendiri. Ini adalah perubahan psikologi yang sangat ajaib. Seperti wanita cantik yang terlahir dengan perasaan superior. Saat berjalan di jalan, tiba-tiba bertemu seorang pria berpakaian sederhana menanyakan jalan. Refleks mengira pria ini datang mengajaknya berkenalan. Bagaimanapun percaya diri, wanita cantik menempatkan dirinya sangat tinggi. Namun selanjutnya menyadari, setelah pria itu selesai menanyakan jalan, dia segera pergi tanpa ekspresi. Sama sekali tidak meminta kontaknya. Di hati wanita cantik itu pasti ada sedikit keheranan, serta sedikit kekecewaan. Apakah akhir-akhir ini pesonanya berkurang? Saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba melihat pria barusan lewat di sebelahnya sambil menyetir Lamborghini. Akhirnya wanita itu tidak tahan, maju bertanya. Hasilnya dia bahkan tidak menghiraukannya. Siapa yang tidak bingung bertemu hal seperti ini? Sama sekali tidak tahu bagian mana bermasalah. Sampai terakhir baru menyadari. Di paling awal, pria itu sungguh hanya ingin bertanya jalan. Tidak ada pikiran lainnya. Semuanya karena wanita cantik itu duluan menanamkan pikiran, pria datang mengajak berkenalan dengan dirinya. Jadi saat tahu kenyataannya, tanpa ragu, rasa berbeda yang jauh menyerbu. Kira-kira seumur hidup juga tidak dapat melupakan pria itu. Dulu, syaratnya adalah pria itu sungguh memiliki sebuah Lamborghini. Kalau tidak wanita cantik mungkin akan segera bergidik. Mengeluh sejak kapan dirinya begitu murah. Bahkan pecundang seperti ini juga berani mengajak dirinya berkenalan. Proses berkenalan Rikamo dan Louis Lu kira-kira seperti ini. Kemampuan dan potensi Louis Lu adalah Lamborghini itu. Suasana hati Rikamo di saat ini sangat masam. Namun Ella Lu hampir meledak bersemangat. Tatapannya mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Memegang sepasang tangan Cela Wang erat-erat berkata, "Cela, kamu bilang Louis Lu adalah adik angkatmu. Apakah Louis Lu botak itu?" Louis Lu botak. Ini sudah menjadi label identitas Louis Lu. Cela Wang tertawa keras. Mengangguk yakin berkata, "Benar. Benar Louis Lu botak berandalan hina tidak tahu malu itu. Dia adalah adik angkat kami." Begitu teringat Louis Lu dan Sally Liu kabur begitu lama, rasa cemburu Cela Wang meningkat. Menggunakan kesempatan sekalian mengejek Louis Lu. Siapa tahu, ekspresi Ella Lu tiba-tiba menjadi serius. Menegur, "Cela, Louis Lu adalah adik angkatmu. Kenapa kamu bisa bicara seperti ini tentangnya? Nanti tidak boleh mengatakan hal yang menyakiti orang seperti ini lagi." Bersambung.